Kita minum dulu ya. Umur. Biar ini superstar rocker Indonesia dulu waktu zaman dulu itu namanya Siapa tuh? Ucok Kakak. Wah, 20.000 ya? Iya, 20.000. Jadi jadwal udah rapat lagi. Ada lagi. Putus. Tali segede gini, tambang yang itu putus nih. Oke, ahoy, assalamualaikum semuanya. Hai, apa kabar? Malam ini spesial banget gua kedatangan ini apa suhu lah. Gua banyak belajar ngeband ya, Madorin ya. Perkenalkan dulu Mas. Iya, gue Didi Orange, pemain bass. Siapa kenal dia? Pemain baik. Membuat baik. Akhirnya sehat walafiat. Amin, alhamdulillah. Akhirnya gue kesampaian juga, jadi channelnya makin lebar, yang senior juga akhirnya bisa support. Yeah. Sekedar pengen sharing pengalaman mungkin sebagai musisi kafe nanti Mas. Iya benar. Terus pengalaman memilih musik jadi jalan hidup, karena Mas Didi juga selain main di kafe, sempet ya rock-rockan juga. Iya, recording juga. Terus ya sempet jadi waktu recording ada band yang istilahnya ada hit. Gitu. Jadi semua ngerasain jadi artis. sudah pernah jadi ngerasain jadi artis. Dan sampai sekarang gue masih, kalau basis gue izin, masih dia bantuin dong, dia masih mau kan? Nah itu dia, tetap sehat harus terus. Alhamdulillah harus selalu sehat kita. Jadi gue seneng banget. Gue mulai dari mana ya? Gue mau ajak ngobrol dari ini aja deh. Mas Didi, Ya. lu awal ngafe tahun berapa sih Mas? Kalau ngafe itu sebetulnya secara tidak sengaja sebetulnya. Oh, nggak sengaja. Ya, tapi ya istilahnya di sini kan waktu itu kan kita gua tuh jadi ya ada band recording kan boleh. Oh lagi jalan tadi. Iya band recording. Tapi di situ biasalah band recording kan jaga image. Yang artinya nggak boleh nih salah satu personilnya atau ngamen di kafe atau gimana gitu kan ya. Nah kalau gua kan orangnya real ya, realistis jadinya gua di band recording itu ya oke semua dapat, tetapi tidak continue. Tidak, kalau sementara kalau kita main di kafe kan continue, artinya menghidupi ya. Iya, penghasilannya secara finansial itu bisa kita bisa kita jagain gitu. Artinya, tapi kalau di band-band recording nggak bisa. Jadi misalnya gini, gue sempat hidup itu gini, sempat hidup. Jadi emang gede, tapi dimakan sampai dapat gede gitu. Kita makan sampai nungguin sampai 3 bulan. Kan sebenarnya habis juga. Ini keluar budgetnya keluarnya lama gitu. Enggak, kita udah keluar nih budget ini. Kita harus hidup lagi nungguin event gede. Lagi. Ya. Event gede kan nggak setiap bulan ada. Bener. Jadi mesti 2 bulan atau 3 bulan. Nah itu selama aku pernah sering itu jalanin hampir 3-4 tahun. Kayak gitu, dua-duanya aja. Gitu. Dia kita nggak main kafe dulu. Gua nggak main kafe dulu. Di total iya. Akhirnya kan makanya gua bilang gua mau ambil di main di
itu kafe karena gue butuh finansial yang kontinu ya, penghasilan untuk sehari-hari. Jadi biar kita nggak masalah gede kecil ya, tapi yang ada kontinu. Nah, itu dari situlah gue akhirnya gue sama band gue yang emang image-nya juga rock ya, rock terus dan tidak sembarangan terus gue melawan harus itu. Gue pilih ini aja deh, akhirnya Mas Didi milih ya? Nggak, tetap jalan dua-duanya. Tetap jalan dua-duanya. Lu mesti ngertiin gua karena gua. Oh iya benar. Mereka orang-orang sini yang pada dasarnya teman-teman itu orang-orang ekonominya oke. Ekonominya sudah oke. Sementara gua orang. Mas Didi aslinya dari mana, Mas? Malang. Oh dari Malang. Berarti ngerantau ke Jakarta? Iya, rantau ke Jakarta. Kemudian ketemu band itu. Iya. Sebelumnya main di Malang juga, ya. Sudah. Jadi mungkin gue jalan cerita sebelumnya ya. Jadi sebelum ke Jakarta, gue tuh main band sama istilahnya sama superstar rocker Indonesia dulu waktu zaman dulu itu namanya siapa tuh? Ucok Aka. Wah, 20.000 ya? Iya, 20.000. Oh sempet main sama Ucok Aka bisa? Ya sempet kita. Jadi waktu itu gua habis lulus sekolah, gua band-bandan sekolah ternyata Ucok Aka sempet lihat kan satu kampung dia di Malang juga, tepatnya di Lawang itu satu kampung. Wah kamu boleh deh, kata ini, kamu bisa nggak main sama aku? Ditanya-tanya akhirnya diajaklah. Gitu. Berarti di Malang jalan tuh sama Ucok Aka ya? Ucok Aka kita sempet tour juga. Jadi tahun 86 atau 87 itu tuh udah ngerasain band sound gede, panggung yang luar, panggung gede, lapangan gede, terus crowd yang gila. Kalau buat yang nonton mungkin lu boleh cari tahu dulu nanti ya. Ucok Aka tuh siapa rocker Indonesia yang belum tahu. Iya benar. Dan dia ngalamin manggung bareng jadi player gitu, gokil. Ada Mas tuh. Tur kita sempat tur itu Jawa dan Bali, terus sempat tur juga ke Sumatera itu Surya Rock tur Sumatera itu tahun 88. Nah sebelumnya itu di Indonesia udah banyak band-band rock pada datang nggak sih Mas zaman itu? Band-band Indonesia, band luar negeri yang datang ke Indonesia di zaman Mas Didi? Ya nggak begitu banyak, tapi ada waktu itu kan ya paling nggak sih kayak enggak di Parpol ya kan tahun 70-an tuh ya. Terus ada lah beberapa band gitu ya kayak solois Sudura ya, Edane kan bareng Edane. Oh setelahnya ya, era di 90 ya, band 90-an ya, 90-an setelah itu ya mungkin izinnya gampang, ininya gampang, akhirnya aksesnya banyak lagi lah kedatangan itu sangat-sangat asik banget buat kita. Nah gue pengen tanya nih, Mas, pertama lu rasain kan lu main di kampung nih, tiba-tiba lu manggung gede gitu, itu apa yang lu rasain Mas? Sebagai basis gitu. Waduh yang jelas kita itu udah keringet dingin. Pasti deg-degan dulu. Iya, pasti gitu. Apalagi kita, iya kayak kalau taraf-taraf yang ini kan belajar nah ini tarafnya festival atau ini kita langsung kita band gede. Terus crowd banyak, itu euforianya atau ininya tuh sampai. Dan Ucok sebagai bintang tamu pastinya. Iya. Bukan sebagai band-band yang main. Bukan, enggak, ada guest star artinya ya yang ditunggu-tunggu. Iya, situ ada dulu sempat itu kadang kalau tour itu sama SAS. Oh SAS ini pecahannya Aka. Arthur Kaunang ya? Arthur Kaunang, Sabidin. Oh lu zaman itu ya? Iya, sempat sepanggung lah sama dia. Wah, kelihatan tuanya juga. Justru ini yang gue pengen denger ceritanya. Berarti yang paling
yang paling penting mengatasi kan deg-degan tuh mas. Iya, deg-degan. Yang paling penting tuh apa? Gue pede aja apa gimana? Itu kadang-kadang kita susah. Kalau kita ada makanya yang jelas kita apa ya, kalau itu ya kadang cuek aja nggak bisa juga, kadang masih kepikiran gitu. Akhirnya kita konsen aja gitu, fokus aja atau paling enggak kita fokus sama lagu, sama komposisi lagu, terus sama kita nggak usah pikirin deh itu ada gitu. Ada penonton apa kagak gitu. Gua pikirin gua sendiri dulu. Iya. Makanya kadang gua wah cuek aja pakai kacamata. Padahal itu biar gak ada emosi. untuk menyembunyikan kita supaya tidak nervous. Butuh beberapa kali manggung mas sampai biasa. Sampai tiap manggung deg-degan mulu. Tiap manggung itu deg-degan mulu. Emang benar. Jadi pressure-nya beda ya. Iya, kalau si Ucap kan udah puluhan, artinya ratusan atau ribuan live panggung ya panggung ini. Kalau kita kan baru habis sekolah itu ya bisa dihitung puluhan. Lu 20-an lebih lah kalau di situ ya. Iya, belum nyampe 20 lah. Iya, belum nyampe 20 kali manggung kita paling. Ya, bisa 11-12an gitu. Di situ emang tetap ada nervous, apalagi kalau ada trouble gitu. Waduh, ada trouble kalau balikin gitu kan. Kalau sekarang kalau ada trouble di kafe gitu kan, di kafe itu, alah, gampang. Lu jalan aja. Kita kalau benerin. Nah, kalau di itu waduh. Nah, itu udah istilahnya kita udah nervousnya udah turun dong itu. Tapi di zaman itu udah ada ini mas, gue pengen nanya ini ada sistem bandnya, udah ada grupnya gitu, udah ada? Udah ada. Grup band mas, soundman gitu. Iya, udah ada. Itu kan sebagian tim kan. Kalau itu kan si Ucok tuh punya tim, iya, tim ada, kru ada, soundman ada, sampai di yang ngurusin job juga ada. Gitu, iya, terus sampai dokumentasi pun juga gitu. Malah si Ucok itu kalau aku dokumentasinya yang bagus, artinya dia cuman bisa bilang dapat ya kan lu formula, jadi dapatnya tuh yang paling berharga itu apa ini? Dokumentasi. Iya benar. Dia ngajarinya ke situ ya, dulu ya. Kita kan butuh duit kalau apaan sih Ucok nih gitu kan kadang-kadang. Cuman kok pikir-pikir lagi benar juga ya. Ternyata dokumentasi itu memang buat kita perjalanan kita ya, istilahnya perjalanan per person loh ya, bukan ini ya, per person itu penting, sangat penting. Gue juga beberapa kali nyimak cerita Ucok, ada yang nyanyinya aksi panggung ya, aksi panggungnya gila, keluar dari peti mati, iya, gantung. Nah, iya. Ada kejadian kejadian lucu dan lucu ya, geli gitu ya, lucu ya, gimana ya? Jadi waktu itu aku main di Jember. Di Jember itu orang-orangnya mungkin mistik ininya tuh sangat tinggi gitu. Terus kalau misalnya magic ya boleh percaya boleh enggak sih, tapi ya ini ada kejadian gitu, terus main di lapangan stadion Jember itu. Ya waktu itu ada gimmicknya Ucok itu nyanyi sambil digantung badannya, kakinya ngadep bawah, kepala di bawah. Kalau digantung kepalanya kan maksudnya nyanyi boleh. Kira kayak artis sekarang badannya gitu. Kaki digantung, terus dipakein ini yang hitam, terus ada yang ininya pokoknya kayak gladiator yang gitu lah, kayak mau disiksa gitu. Nyanyi banget. Habis itu lagunya apa ya, sahabat bani sahabat, dong deng dong, jadi pelan-pelan deh, terus sampai ini
pakai ke atas. Oh, putus. Tali segede gini, tambang yang itu putus nih. Bukan diketanya, putus ini ya. Ini itu kayak ada dilihat, habis dilihat itu kayak ada kebakar gitu. Oh, yang lu bilang tadi nih. Iya. Jadi dia ngadain gimmick-gimmick itu tidak izin atau apa ya. Oh. Itu Gokil sih aksi panggung. putus, jadi jatuh ke pinggiran kepala dulu ke pinggiran panggung, kan ini ya di itu panggungnya itu kan di ujung kan, ujung stage itu ke pinggiran dulu, habis gitu ke tangan. Itu kalau di ini itu hampir kira-kira ya 4-5 meter lah dia jatuhnya itu. Jatuh dari udah naik di atas ya. Iya, jatuh itu. Berarti itu ini ya Mas, apa referensinya Black Sabbath ya, Ozzy ya itu ya? Enggak juga. Apa dia ngarang sendiri? Enggak, waktu itu kayaknya gue bawain lagu ini, gue gimmicknya gini, dan kan sebetulnya ya banyak band-band Indonesia juga influence-nya aja, maksudnya dulu itu influence-nya kadang ke Ozzy, kadang ke ada beberapa artis lain. Ozzy itu kadang yang istilahnya agak-agak vulgar, yang kayak makan burung, kelinci, yang itu emang ada. Nah, band-band di sini di Indonesia juga sering sempat jadi tren. ikut itu kan. Gokil sih guys. Dia playernya Ucok Akang guys. Nah, skip dulu Mas, Ucoknya Mas. Terus lu ke Jakarta, jalan lagi sama band rock itu, dan lu galau nih, lu mau ngafe, tapi lu harus jalan juga recording. Iya. Akhirnya lu band cafe pertama yang lu bikin apa Mas? Masih ingat lu? Ya dulu waktu gua setelah sama Rox itu gua artinya gua memilih untuk Gua di cafe aja. Iya, gua tetap jalan di situ, tapi lu nggak bisa larang gua untuk ini. Oh, ya, komitmennya beda ya. Lu nggak bisa larang gua kayak gini. Karena kalau dulu kan mungkin ya anak-anak sekarang lu nggak bisa main KW, ikut aja. Padahal dia juga butuh istilah finansial, butuh sehari-hari. Tapi kalau gua enggak. Lalu anak kampung di Jakarta butuh makan. Tahu lah gua ada ngasih duit gua. Akhirnya gua mau nggak mau gua bikin kafe, dan itu tidak bikin kafe, bikin grup kafe, band tidak sesuai dengan genre gua. Oh, yang penting gua nyari duit aja. Yang penting gua jalan, karena gua lihat kalau gua emang istilahnya gua main band awalnya tahunya lagu-lagu rock. Jadi sebetulnya sih waktu itu di Jakarta itu tidak banyak band cafe dikit ya dulu ya? Dikit, terus dan tidak banyak juga apa ya, genre-genre rock itu nggak bisa, jarang. Jadi jarang ada tempat dulu tuh, jarang ada tempat. Kalau lu main rock susah. Akhirnya gua nggak ngambil jalur sana, akhirnya ngambil jalur yang all around aja lah. Yang penting gua bisa main full, istilahnya gitu. Mau seminggu 8 kali, ayo gua main gitu, ya kan? Sambil jalan tuh si ininya. Masih jalan. Jadi bisa jadi gua itu kalau survive lah ya, lu bertahan hidup pokoknya. Harus bisa, karena gua sendiri, gue nggak ada siapa-siapa di Jakarta. Itu guys, pelajarannya itu guys. Jadi dari seorang Mas Didi dari kampung ke Jakarta, punya kenalan baru yang mungkin backgroundnya agak beda ya Mas. Iya. Mereka agak tajir-tajir, sedangkan dia kampung butuh buat kosan, butuh buat makan. Bener. Akhirnya idealis sih nggak hilang, cuman ngejalani hal lain jadi positif. Iya, survive aja. Jadi yang kita idealis itu sebetulnya kan ya bagi orang-orang yang berduit sebetulnya. Kalau musik idealis juga begitu, bagi orang-orang yang buat modal
Ya oke lah. Iya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya modal, ya jangan idealis, artinya kan gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ikut, tapi idealis sudah ada, ya udah lu bisa survive aja dulu, survive yang lain. Kalau kafenya banyak mas. Tahun 80-an kan, 90-an ya. Baru banyak ya. Kafe-kafe itu banyak dulu di daerah-daerah Kemang itu bermunculan kafe-kafe itu banyak, ada Jimbani, ada Champion, ada Pasir Putih, ada Barbados. Gue suka nonton Barbados. Suka nonton almarhum Benny tuh. Iya itu berkembang ya, 90 berkembang kafe. Iya. Lu udah duluan dong, lu ke kafe udah duluan. Ya. Jadi lu udah tahu nih ada kafe baru gitu. Ya itu makanya kemarin tuh ada sebenarnya kan tetap aja kita waktu kita tidak bisa jalan sendiri. Waktu itu ada namanya agent kafe yang bisa dibilang nguasain Jakarta itu. Oh, dari dulu udah ada ya mas? Nggak ada. Itu namanya Mimosa itu. Yang salah satunya kemarin pendirinya itu almarhum Farid. Jadi itu orang yang baik dan sangat membantu band awal, band main di kafe dia bantu banget ya. Iya benar, dan presentasi untuk ininya itu ngambil fee itu tidak banyak, jadi wajar membantu kan. Iya, sangat wajar. Terus dia orangnya baik, terus dia juga mengajarkan gimana jadi kan bagi ilmu juga sih. Iya, tidak sekarang kan begitu. Iya, kalau sekarang kan agen kalau dulu dia mengajarkan gimana sih entertain yang baik. Iya, ngebentuk. Terus dia dulu kan band itu dituangin dulu guys. Jadi biar lancar nih cerita. Gue baru tahu nih tahun 90 awal udah ada agent nih mas. Ada, iya. Jadi emang di agent itu tidak sekedar dia ngambil duit aja bu ini, tapi dia ngajarin entertain. Jadi tidak memaksakan juga bandnya ini. Bandnya apa nih? Karakternya dulu kalau saya ada saya tuh bandnya all-round, tapi kayak kuat di rock, gitu ya. Diarahin juga. Lu ambil rock yang gini nih, gini terus jangan lupa tetap update lagu baru. R&B juga ada nih, R&B coba R&B baru, klasiknya ada. Nah akhirnya terbentuklah Arnesia itu kayak band yang mempunyai karakter. Sih nggak mesti ya udah tahu gitu dong. Itu zaman siapa ya Arnesia ya? Lu masih ingat ya band-band kafe zaman itu? Zaman Kila, zaman Aipang? Ya masih Valencia yang jelas. Valencia barengan Valencia ada Soul Rhythm, ya Soul Rhythm, Arnesia, Valencia, ada band-band ngetop tuh Jakarta zaman itu. Iya, ada pokoknya si Bang Yeta, Pulsiva udah ada di situ. Pulsiva belum ada waktu itu. Jadi ada Boys, ada Power Band itu bagus juga. Waduh. Tapi emang dulu ya ada Karua juga. Jadi dulu band itu masing-masing itu mempunyai karakter. Tidak sewarna kayak sekarang. Sajiannya beda ya. Dia tidak kompetitornya kompetisi ininya bagus. Jadi gue mau nonton klasik band ini gitu. Klasik disco apa nih band klasik disco? Oh Karua. Gue nonton Karua. Gitu. Gue mau nonton reggae ada tuh gue. Jadi emang apa jadi satu masing-masing band punya sajian masing-masing. Iya, jadi
Jadi yang orang ke kafe itu ya dia mau nonton mau dengar lagu apa, nyarinya band apa. Iya, jadi tidak sewarna kayak sekarang. Aku bingung kalau kayak sekarang ini, kalau ini satu dari band ke band itu kayak satu warna. Jadi nggak ada karakter. Bukan ini ya. Bagus mereka bagus. Aku bagus mereka mainnya dengan oke, dengan detail juga bagus. Tapi karakter band itu tidak ada. Jadi kayaknya dari band kayak ini kok sama ya? Itu jadi tidak ada satu sajian lagunya tuh sama. Iya, sajian itu. Kalau nggak salah denger sih ada intervensi juga sih mas sekarang. Oh gitu ya. Kafenya tuh ada beberapa lagu yang wajib dibawain gitu. Kalau nggak salah sih gue denger. Oh, jadi sebenarnya sih yang ini kan kalau dulu honornya juga atau yang pemilik kafe itu malah dia ngebebasin artinya ya itu tadi dia gue butuh lagu ini nih band klasik disco, gue butuh band yang old school. Ada namanya Romantic Four, itu lagu-lagunya romantik. Lu pernah dengar kayak main di Visa itu orang Romantic Four. Iya, itu ya itu dia tidak mau mainin ini. Ada request bawain bukan, tetapi versinya mereka. Iya, versinya tapi tidak juga maksain. Tidak juga maksain. Terus intervensi yang lu bilang itu yang katanya ada sekarang diwajibkan gitu lagu ini gitu. Ya kalau cuma sekedar aja dengan versi yang dia versinya terserah sih. Iya oke, nggak apa-apa mungkin gitu. Tapi ya itu tadi. Jadi kalau misalnya sebetulnya sih kalau bisa untuk bukan menolak, mengalihkan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang gini deh, gue coba kasih ini aja. Kita datang ke satu tempat kafe, gitu. Tapi kita sudah tahu itu kafe akan bawain klasik rock. Sekarang lu bawain dong lagunya Rhoma Irama atau Krekaton. Lu kasih ampol, ya? Kalau kasih ampol dia nih, istilahnya kira-kira lu bawain nggak? Dia bisa bawain nggak? Ya kalau bawain doang bisa, cuman kan konsepnya jadi nggak dapet. Nah oke, sekarang kan kali ini kita balik. Kita tahu kira-kira lagu dangdut, kita ada ke kafe dangdut kita nih. Mas bawain dong lagunya Sepultura, gua kasih ampol nih. Bisa bawain nggak? Nggak bisa. Nah artinya kan kalau begini kan kadang ya buat ini aja sih, buat guest atau buat pengunjung kafe. Iya, jadi lebih kalau ini lebih kalau lu tahu bandnya begini ya lu mintanya yang kira-kira. Iya, smart aja. Artinya bukan ya kita ada tip-tip tambahan ya dari tip juga alhamdulillah. Dari bandnya alhamdulillah. Tapi kalau tip kadang ada yang maksain bro. Iya benar, sering juga kejadian maksain. Iya kan, yang kita yang bukan genrenya ke situ, tapi suruh ini sama aja menghina bandnya kalau gue bilang. Oh. Ya kayak tadi yang gue bilang tadi, band dangdut lu bawain rock. Iya. Udah jelas nggak bisa. Udah jelas nggak bisa, lu kasih 1 juta pun juga akan ditolak. Gitu ya. Gua ngalamin zaman itu di Tibok Wijaya. Gua kan dari Bandung, bandnya R&B tuh mas. Potensi dulu yang dibawa Ipal tuh. Requestnya itu hip hop kan potensi. Requestnya Ingui mas. Nah, Sep Orlok kan. Ya Allah, yang tahu gitaris doang gimana gua bawain kan. Sampai dikasih duit, digeletakin dompetnya kayak jadi bener kayak penghinaan. Penghinaan, iya. Jadi kan kalau itu kan sebetulnya ya kalau ngasih tip is okay, orang anak band itu seneng aja kalau dikasih tip itu. Tapi kalau ini kan ya lebih smart lagi. Lebih lihat dulu ya, lihat kayak gimana. Beda ini kayaknya apa nih asik nyambung nih kalau gue request lagu ini nih. Gitu ya kan. Tapi lu ngalamin ini nggak mas Didi, mumpung lagi bahas zaman itu kan band mulai banyak nih awal-awal 90, kafe juga berkembang.
terus transisi ke 2000 tuh udah mulai satu band bubar, dan lu masih bertahan dengan Amnesia gitu, lu ngalamin itu? Iya, ngalamin juga. Waktu itu kan gua yes, apa itu? Gua udah puluhan tahun main di Jakarta. Akhirnya gua sering tawarin long trip ya. Terus Amnesia gede loh namanya di long trip. Zaman gua aja masih harum namanya. Jadi gua gak pernah mau nggak pernah mau untuk long trip. Kalau gini, yang gue pikirin kan gini, long trip, tiap hari ketemu karakter teman-teman yang ini, terus ini dalam pikiran pendek aja ya, itu berantem, rusak band, akhirnya jadi bubar. Nah itu sering kejadian itu, banyak band yang gitu kan. Tapi gue terima long trip, tapi dengan catatan, anak-anak gimana, oke. Tapi gua punya rules ya. Jadi jangan ini cuman buat apa? Buat supaya kita tetap satu, kita tetap kompak. Jadi pengalaman ya. Jadi dan mau bus pulang long trip, kita tetap jadi satu band. Jadi bukan ini. Biarpun dia tadi perbedaan banyak. Kita nggak pernah tahu sifat teman kita yang ya kan di Jakarta ya, kan habis main bubar pulang. Tapi kan sehariannya tuh tinggal di satu mes. Iya, teman kita nggak tahu. Akhirnya kan sifat aslinya ketahuan. Akhirnya kan gue kalau ini kan gue bikin terus supaya apa ya? Gue supaya mikir panjang supaya ini habis long trip tidak bubar. Dan berapa lama mas long trip? Kalau di total lah? Dan alhamdulillah guys, gue itu mungkin hampir 15 tahunan nih dan trip ini. Tapi ya itu tadi. Tapi balik ke Jakarta jobnya bagus lagi gitu. Iya, jadi itu cara maintainnya gimana kan lo? Janjian gitu, gue mau balik nih gitu. Iya. Oh, gitu ya? Iya. Jadi waktu itu kan di ini nama di Amnesia di Jakarta. Sambil gue cek kamera ya mas. Iya. Nama di Amnesia di Jakarta ini bagus, artinya tidak pernah ngecewain outlet. Terus setiap main di mana itu crowd juga selalu ngikut. Misalkan gini nih, lo lagi di Jakarta ada tawaran long trip nih, lalu pamit dulu. Iya, pamit sama setiap kafe ini ya. Gue ada tawaran main ini di sini nih, misalnya waktu itu pertama kali ke Bali itu ada 3 bulan. Wah, gimana dong mas? Iya udah kita coba 3 bulan aja, nanti kita balik lagi. Udah habis gitu, habis 3 bulan kita main gitu. Sebelum bulan kedua, gue udah ini, gue pulang nih bulan ini ya. Jadi jadwal udah rapat lagi. Ada lagi. Ya. Tuh guys, buat lu mungkin ada beberapa temen mas, jadi kalau long trip akhirnya stay di Jakarta, jobnya agak seret, sakit lagi dan uang habis, akhirnya long trip lagi, begitu kebanyakan. Tapi ada kendala juga waktu itu gini. Setelah pas long trip main Jakarta lagi sebulan gitu. Tapi ada jadwal long trip lagi nih. Kita izin lagi lah. Gimana sih lu? Nggak, gue izin lagi nih, ini ada tawaran main. Wah, gimana sih mas gitu nih? Iya nih, jadi maaf ya kita mundur dulu ya gitu. Tapi nanti habis long trip kita balik lagi deh. Bener nih mas ya. Akhirnya ya gitu. Ya kita long trip lagi, ntar balik lagi. Emang ada 2 kali oke, 3 kalinya nggak percaya deh. Oh iya, jadi karena kesalahan. Mas, ntar gue ditinggal lagi deh, malas gue. Ntar gue pakai yang ini aja, yang band-band ini. Yang jelas-jelas aja. Nah itu kadang tabrakannya di situ. Jadi kendala atau kadang kita ngebohongin outlet itu nggak bisa sekali dia, 3 kalinya sudah nggak bisa ditawarin. Ngebohong sekali oke lah. Akhirnya itu, sampai sempat setahun kita main di. Gue pertama lihat
pas Didi main itu kalau zaman rock malah belum tahu gua. Pas gua main di Hard Rock tuh Mas. Itu Amnesia lagi di Hard Rock. IX ya. Udah zaman IX dong itu. IX ya. Apa Kamrin ya? Gua lupa deh. IX di itu kan AI itu. Iya itu. Wah, ini siapa nih basis nih gue bilang. Dan dia ngebas sambil nyanyi gitu. Masalahnya itu nempel mulut di gue, anjing gue pengen kayak dia nih gitu. Sambil nyanyi. Nyanyi masuk sokan gue. Tapi ya itu apa namanya? Gini ya buat teman-teman artinya kalau ini kan kita itu entertain terus ada entertain ada satu gimmick setiap ya kalau dulu kan gua tuh emang ada di situ ada gimmick setiap live ada gimmick apa gitu gimmicknya gitu jadi kadang di situ lu nyanyi gitu kayak gimmick gua nyanyi itu kan ada satu nilai plus lagi jadi bukan gua main bass aja tetapi taruhlah suara gua jelek hancur gitu tapi ada energinya nyampe dulu Mas. Ada sisi lain yang orang anjing playernya bisa nyanyi nih. Iya. Bisa kan? Bisa. Jangan bilang bagus ya. Bisa aja tapi ada asal jangan balas tapi iya. Enggak gitu juga. Enggak hancur ya akhirnya itu bisa jadi satu sisi yang lu udah jadi pikiran itu plus. dari dulu ya. Iya harus Karena lu sama Aka sih gue cakap sih tadinya. Jadi itu tadi Kan pengalaman di surat-surat lu terapin gitu. Iya ada makanya gimmick itu perlu dalam setiap perform. Anak-anak sekarang tidak pernah mikirin. Kalau gue ya kalau misalnya dulu Ernesia atau zamannya si Hitro gitu. Gimmicknya kan beda. Wah itu bahar gitu. Band favorit gue tuh Hitro sama Second Born. Gimmick mereka itu emang gitu. ya emang di konsep Menghibur ya. iya jadi Full. bukan cuman sekedar mainin lagu nyanyi sengelong ini cukup bukan itu sebetulnya. Iya benar-benar. Entertainer banget. Jadi ada kayak lo misalnya yang Madi nyanyi. Iya ada Madi nyanyi terus kadang lu main gitar. Nah itu apa ya itu sesuatu yang lain emang harus terus dibikin terus baik inovasi gitu ya. Iya ntar lagu gua yang ini nih jangan masuk dulu ya gua ini dulu ini gua mau cerita dulu gini terus ada pokoknya ada si bagian manggung tuh digambar dulu ya ntar gue disini gini nih disini gini iya garis besar doang lah benar harus kayak gitu sebetulnya jadi berkesan nonton band lu benar harus kayak gitu jadi emang tidak sekedar ya nonton doang manggung dibayar kelar gitu kan banyak tuh gitu. Makanya entertain itu kan perlu ya dulu makanya ada anak agent itu yang ngajarin juga diarahin. Wow itu gue baru tahu nih ternyata agent zaman dulu itu malah mengarah sampai diarahin gitu bandnya begini diajak sharing gitu ya sharing sampai kostum pun juga gitu boy. Kostum pun juga mereka ini dong lo mau gimmick apa nih pakai gini dong gitu. Ini lagi nge-trend ini nih gitu iya jadi diarahin juga ngebangun jadinya ngebangun band banget ya iya ngebangun band dan terkesan jadi ini band harus dihargain sama orang-orang ya paling nggak ya yang punya kafe harus bisa menghargai ini band bagus ini band keren ini band karakter ini jadi harga nggak stuck di situ terus naik jadi kalau dulu itu jarang ada yang ngasih tip ya dulu. Jarang sangat jarang jadi band itu gua sendiri akhirnya kalau ini gua yang penting fee awal motif ada nggak tip nggak masalah fee awal udah cukup nih buat ini tapi ada tip nggak ada tip itu nggak masalah itu bukan satu inian kok bukan tujuan utama ya iya bukan tujuan utama kalau itu kan ya apresiasi tamu ya kan tapi
banyak band-band sekarang yang orientasinya malah uang. iya, yang ada pokoknya orientasinya tip itu. Iya. Ya nggak salah sebetulnya, nggak salah juga, tapi Balik lagi ke gimana band lu. Iya, gimana sebetulnya gini, kalau orang merasa bagus, orang merasa ini lu tampil all out total ini, pasti mereka punya apresiasi. Iya benar. Apresiasi itu macam-macam. Ada tepuk tangan, ada wah habis main itu Diajak minum, terus bungkus. iya. Terus ada juga yang macam-macam apresiasi tamu itu macam-macam. Iya, benar. Kadang itu sampai ada apresiasi itu yang kadang tak terhingga, Jadi teman lah. jadi teman bisnis, jadi apalah pokoknya. Iya, Kadang sampai dia ada pemberian yang waduh, malah di luar orientasi. iya, apresiasi gitu kan. Makanya kalau udah main yang emang ya semua mau drummer mau gitaris total semua harus total, dan ini jangan sampai setengah-setengah. Iya. Itu Itu tips dari Mas Didi. Jadi kalau lu perform, lu harus sadar diri kalau lu lagi ditonton orang. Totalitas, mainnya bagus. Terus Muka juga penting ya Mas, di setting muka jangan cemberut gitu. oh iya, itu yang paling ini. Jadi kadang makanya gue dari dulu anti satu paket gue. Oh, Anti satu paket itu artinya vokalis yang pacaran. pacaran sama Terus drummer, vokalis sama vokalis itu berarti karena itu menjaga apa perform supaya ya happy. Tidak ada nanti ini misalnya penyanyi pacaran sama drummer berantem, jadi nggak enak, atau dipeluk orang sedikit gitu, jadi berantem. Itu ya Amin. iya, itu gue anti makanya. Makanya kalau sebenarnya kan kalau udah entertain itu kan Udah ambil salah satunya aja kalau emang lu perlu gitu ya. iya satu aja, nggak boleh dua-duanya satu paket. Itu sangat, makanya kalau perform itu ya jangan kelihatan. Coba yang lupain semua itu. Ayo main ketawa, main total, main ini, menikmatin yang harus itu, menikmatin dengan cara apa? Cara lu. Tapi jangan kelihatan lu punya beban banget, gue cemberut tuh, waduh mikirin chord, mikirin mikirin utang, mikirin cicilan. Nggak bisa. Kalau Ini satu kenakalan anak band lah, minum misalkan. Lu menyikapi anak band yang minum selama apa, lu punya standar misalkan selama lu gak ganggu ya udah aja minum aja. kita minum dulu ya. Aja ngomong. Biar ini gini. Ya kalau Lu kan leadernya lu gimana tuh ngomong ke anak-anak band? ya minum ini sebetulnya kita nggak ngarepin sih Bu. Kita nggak ini. Cuman kadang kita kita main di tempat jual minum. Iya. Kita main di tempat, jadi otomatis mereka ada tadi apresiasi tadi ya. Iya. Apresiasi dipanggil, istilahnya ada yang dijakokin, nah yang itu. Ya itu kan apa ya istilahnya, wajar istilahnya kalau itu karena wajar, tapi ya kan ada yang emang nggak minum dari awal, dia bisa bilang gua nggak minum Mas, gua nanti orange juice aja. Ada jadi ini gua kalau di artis ya itu dan tapi jangan dari awal lu bilang minum tapi udah gitu bilang nggak minum. Oh itu salah, susah. Jadi kalau dari awal udah Kalau enggak sekalian konsekuen. Misalnya gua ada punya drummer dulu nggak minum, udah dia mau ditawarin apa aja, mau dikasih duit 1 juta, minum ini gua kasih 1 juta, dia nggak mau. Emang nggak minum, bukan masalah haram atau enggak, tapi emang dia buat kesehatan dia ya nggak minum. Akhirnya ya udah, lu makan minum, awas lu nggak habisin minumnya maksudnya orange juice gitu. Nanti gue traktir makan. Ya, jadi beda apresiasinya. Tapi kalau apresiasi ke gua beda. Karena dari awal udah. Jadi ya
2 botol buat lo. Wah tuh gitu. Itu sering banget gue dulu nonton lo dipisah tuh di yang Kiros. Wah itu parah. Lagunya udah enak-enak, terus vibe-nya tuh rock banget gitu. Seneng banget. Kebetulan band gue libur Selasa jadi sering banget gue mampir. Yang Kiros, iya itu band-band ya. Project lah, proyekan ya. Ya enggak sebetulnya sih itu band. Jadi gue waktu itu kan agak jenuh main. Ada kan orang Oh iya, ada titik jenuh gitu. ya. Akhirnya gue main. Gue kangen lah main rock lagi. Yang emang gue aslinya kan dari sana gitu. Akhirnya gue dan tidak ini juga tidak sulit juga gue untuk beralih ke itu ke yang terus karena gue lagu-lagu itu yang repertoire dan listnya itu emang gue banget tuh. Iya. Artinya gue ya udah. Dan di situ gue jadi bukan update lagi boy, Malah stay di situ. malah stay di klasik rock. iya jadi kalau lagu-lagu klasik kan jadi akan ke belakang. Tapi kalau lu mungkin ada yang nonton yang sempet nonton channel ini terus sempet nonton yang Kiros itu sih pasti ada Coki pasti. Iya Coki. Makanya untuk tadi nyikapin yang mabuk tadi biar balik lagi ke pertanyaan lu tadi. Jadi ya itu kita kalau kita jual kita tempat jual minum, jadi kita juga harus maklum. Artinya bukan maklum, artinya gini, tetap tanggung jawab. Minimal sampai kelar dulu gitu. Jangan sampai joprak di tengah jalan. Iya. Gitu kan ada. Tapi gue cuma ada juga. Sempat kejadian yang hancur juga, nggak bisa main juga. Gue bisa. Tapi apresiasinya kan tamu malah senang. Itu kadang gue kalau ngeliat lu waras nggak enak deh. Gue ngeliat lu mabuk gue senang. Gitu. Kadang kan mereka ya istilahnya tamu raja ya. Gue ditegur. Ya kadang kan kita kalau sama temen kan nanti kita bisa ngomongin, tapi yang jelas kan tanggung jawabnya ke kafe ya. Sampai habis kita harus main, terus sampai kelar, sampai istilahnya tamu sampai stay, sampai asik, jangan sampai ada trouble gitu dengan gua mabuk, itu sebenarnya kan gitu. Itu mereka memaklumin. Gitu. Akhirnya setelah tahu emang tamunya begini, elunya juga begini, lebih dapat ya ini. Iya. Oh, udah emang. Nah kadang ya tapi ya dia mesti tetap punya volume atau punya limit sendiri. Iya. Kalau udah ini jangan ini lagi. Gua kadang udah cukup nih, asik nih. Ini kita udah ngumpet nih, dicari, mana ini, nggak tanggung jawab, gua udah buka botol. Ya istilahnya mereka buka botol buahnya. Ini buat lu, kadang mereka tidak minum. Bener, gua malah tamunya nggak minum. Ini emang buat lu. Ada tamu itu yang seneng nyapokin, buat lu. Bukan kita minum bareng-bareng ya, kan? Buat lu. Terus kadang kalau ininya, misalnya outlet atau manajer melarang tamu nggak bisa. Iya terus. Mereka kan diajan juga nguntungin kafe. Emang dia jual minuman. Sampai gue sempet itu main itu, dia nggak bisa main sama sekali. Jadi sudah saya mabuk parah, gue nggak bisa main sama sekali. Tamu gue masih ada, botol masih banyak, tapi gue nggak bisa main. Akhirnya, untung pemain keyboard gue bisa main bass, dan tetap jalan. Akhirnya ada solusi. Tetap ada solusi. Atau kalau misalnya enggak gitu kan, tetap dengan lagu-lagu yang singelong. Enggak harus band, singelong ngatasin begitu ya kan. Nyanyi dulu. Iya, nyanyi dulu ini dulu. Buat nurunin ini juga kalau digas terus mabok mulu. Iya. Gokil sih guys, itu pengalaman gua jadi nyampe lah. Gua nonton dia di Hard Rock juga.
iya, gue nonton dia di Amnesia, iya, gue nonton sama Yankee juga, iya. Yang sekarang lagi bikin project sama siapa aja mas? Sebetulnya sih kemarin ya mau ingin ke Amnesia lagi kan, bikin Amnesia lagi. Terus personel yang lama kan udah nggak ada nih, tinggal gua sama Vicky. Terus akhirnya ya udah coba Vic, kita coba bikin ayo plus yang baru gitu. Tapi ya sambil jalan sambil ini banyak wah gua ampun nih mas, nggak bisa lagunya kayak gitu. Jadi Mas Widi tuh kalau bantuin band gua tuh apa ya yang gue seneng ya, aman aja gitu, aman, terus si rasa lagu tuh kliknya tuh cepet gitu, nggak berasa digantiin, gue ngerasanya ya udah aja gitu, lagu-lagunya banyak sama juga. Padahal main saya hancur, mainnya salah-salah. Cuman ngenakin itu kan pengalaman. Gue punya ini nih, gue punya story sama Mas Didi ini zaman pandemi nih, sampai akhirnya dia kesininya dia aktif di sebuah yayasan. Ya kan itu awal-awal pandemi tuh mas. Iya benar. Jadi kejadiannya anak band wah ya berhenti total lah, nggak ada pengamenan. Akhirnya kita bingung mau ngadu kemana. Masing-masing bukan kubu gue nyebutnya, masing-masing orang yang gerah itu nyatu gitu, walaupun waktu itu versi beda-beda mas. Iya. Ada yang PCMI, ada SPMI, ada lu juga Yayasan Mulia. Tapi niatnya gue tahu nih satu nih, niatnya sama nih. Akhirnya gue coba tuh, karena gue juga di Jakarta gak ada kerjaan, gue ikut nongkrong dulu di Pancong. Kalibata dah. Terus sebenarnya tuh masa-masa itu gimana tuh mas? Menurut lu masa-masa lu Yayasan Mulia? Ya waktu itu kan artinya kan sudah masa pandemi itu udah sama sekali tidak boleh ada kegiatan. Kita juga ya artinya kita coba ke pemerintah untuk artinya mengadukan ya. Iya, mengadukan nasib kita, ya paling enggak kita tidak bisa live tapi streaming, tapi juga harus ada bantuan dari pemerintah. Ada profitnya. Ada profitnya. Tapi ya sempat kita demo di wali kota. Gue juga ikut tuh. Ya, demo di wali kota, mungkin sebagian teman-teman juga banyak yang ikut itu. Kita tidak di apa namanya, tidak dari satu bendera ya, dari bendera. Pokoknya atas nama komunitasnya siapa aja, ayo kita jadi satu ke sana gitu. Akhirnya tetap tidak tembus juga kan? Iya, tidak ada solusi juga. Walaupun mereka juga mau ngasih solusi itu kasih aja apa streaming kan. Padahal kita udah ngelakuin streaming tidak. Waktu itu kalau nggak salah, gue sempat ikut berapa kali lah ngumpul, ada yang di Pancong, ada yang di depan Samrok tuh. Iya. Situ juga. Dan itu benar-benar yang lagi itu tuh fokusnya dibantu sama Mas ini Dani Pete. Oh iya. Terus ya itu tadi di habis itu mereka bikin program. Jadi gua ada teman juga yang dekat sama Dani Pete. Akhirnya gua sendiri juga kenal sama, tapi nggak begitu dekat. Akhirnya teman ini ajaklah ke sana ke Dani Pete. Terus gua mau apresiasi gua ke band-band kafe gitu. Tapi kalau gua apresiasi dengan duit gua 1 juta, 2 juta pasti habis. Tapi apresiasi gua kasih program waktu itu. Iya. Program di kafe dia juga tuh, di kafe dia. Jadi program Jak TV juga. Program acara istilahnya. Program acara gua kasih program acara di Jak Cafe. Jak TV. Dan sempatnya juga ada sempat di Jak TV dan ada di ini. Waktu itu ya setiap yang main dikasih profit, nggak salah. Ya ada lah, ada ya. Dan itu sama juga kita main di kafe, tidak kecil dan tidak besar. Jadi itu kan
semua mati guys kalau lu mungkin ngalamin juga ya. Susah gitu nyari duit ngeband tuh gimana. Dan solusi pemerintah kan live streaming. Akhirnya Yayasan Mulia ya komit sama Dani Pete, terus akhirnya koneksinya ke Jak TV bikin satu program tribute kalau nggak salah. Iya, tribute. Tapi taping semuanya. Tribute, terus sempet berapa episode ya, kalau episode, dan episode lu yang belum jalan waktu Gua dulu minta satu episode juga. Gigi. Iya, tapi belum jalan. Ada Slang udah jalan, terus Dewa udah jalan, tribute Slang Dewa, terus Gua keburu ini waktu itu karena makin gak jelas nih Mas di Jakarta ini, gua balik ke kampung. Gua di kampung mau jadi apa gimana, ntar yang ini gua selamat aja dulu lewatin pandemi gitu. Makanya gue nggak ngikutin lagi. Sekarang kan mumpung datang nih, gue pengen tahu nih Yayasan Mulia kan udah lewat nih pandemian. Dan sebenarnya kemarin tuh sebenarnya ini yang dikasih ke Mas Dani Pete itu sangat bagus tuh ya. Kemarin tuh Konsepnya bagus ya. iya sangat bagus buat itu. Jadi tidak di sekedar untuk solusi pandemi sebenarnya. Program ini harus jalan terus di waktu itu. Nah, dari awal memang budget atau donatur Mas Pete. Terus dia ada satu invest, artinya sponsor mau support ya. Terus enggak entah kenapa enggak jadi. Makanya mandek tuh aja. Akhirnya mandek karena udah banyak kok episodenya tuh udah tayang. Hampir 20 episode. Ada yang sama Ipang. Iya. Ada yang Andi Rif ya kalau nggak salah. Iya, jadi di situ ada kolaborasi juga sama Rido, teman-teman artis kita, teman-teman artis. Jadi sudah, ya makanya di situ semua ini kan, semua elemen ya. Iya. Kayak selama dia bermusik diundang gitu. Terus udah gitu donasi semua apa budget semua itu Mas Pete kan. Akhirnya sponsor sport nggak jalan, akhirnya sorry maaf ini gue cancel dulu ya, gue pending dulu ya untuk acara. Tapi nanti kalau misalnya ada sport lagi, akhirnya ya itu nggak lanjut karena support dari salah satu investor itu nggak jadi. Kalau buat sekarang apa Mas kegiatan Yayasan Mulia? Kalau nggak salah masih botak juga Dodi. Banyak teman-teman kita yang ini. Atau apa yang pernah dilakuin lah Yayasan Mulia selama ini bergeraknya di mana? Tetap kita bergaya kan di sosial ya. Ya waktu di pandemi aja kita juga sempat sudah artinya membantu teman-teman biarpun nggak banyak tapi ya sekedar membantu. Gue inget awalnya nih yang zaman di Pancong gue, Cincang, terus Acong. Ada Acong. Grupnya apa nih namanya? Udah petisi Pancong anjing. Belum Yayasan Mulia tuh. Belum. Petisi Pancong. Makanya kita waktu itu gini, kalau gue nggak usah bikin komunitas atau nggak usah bikin apa namanya satu bendera komunitas yang ini, tapi akhirnya gue bergeraknya kan ke yayasan karena langsung ke sosial. Kemarin kayak ini nih, kayak kejadian apa anak band yang lu ngajakin gue jadi MC tuh. Ya ada itu anak band kena apa namanya kerusuhan. Iya kerusuhan musibah di Papua Sorong. Ya kita bikin charity. Ya banyak kita bikin charity buat teman-teman kita itu yang lagi ini sudah pernah kita lakuin di yayasan. Karena kalau ngasih secara pribadi guys terbatas juga ya kemampuan masing-masing kan. Iya pastinya. Cuman ketika disatuin si ide, terus tiba-tiba, boy lu jadi MC anjing, gua pernah jadi MC. Ayo tapi lah buat acara kayak gini mah gue seneng-seneng aja kan. Akhirnya kan berkumpul dan bisa bersosial. Iya, itu bersosial. Ya itu kan apa ya yang jelas kita tujuannya satu, cuman kita
bisa berpartisipasi sama sesama musisi. Nggak banyak sebetulnya, ya yang penting itu jangan dilihat nominalnya, tapi ketulusan kita, keikhlasan kita yang pakai waktu aja udah senang banget. Oh itu iya benar. Ketemu teman itu gue rasain banget sih itu zaman itu. Ya emang kadang-kadang kita itu, nah gini Bes, sekarang kalau sudah ya kalau udah di bawah kita itu baru kayak ingin, tapi kalau udah di atas kita lupa dan sombong lagu ini. Makanya kadang ini pandemi ini juga buat teman-teman kita, buat ini satu pelajaran, satu bisa diambil hikmahnya lah, yang artinya lu berpenghasilan banyak cukup, tapi lu mesti pikirin ke depannya. Terus, Mas, kalau anak band nongkrong tuh ini gak sih Mas? Penting gak sih? wah kalau buat kadang kan modalnya cuma beli kopi doang gitu. oh dia boy, kalau gua pribadi ketemu temen itu satu rezeki. Gue bisa nongkrong udah sampai pagi dan gak jelas motoran kemarin. Iya. Parah sih itu. Gue sendiri dulu kalau makanya dulu gue di recording ya. Waduh, main 3 bulan lagi nih, sebulan lagi nih. Apa yang gue lakuin? Gak ada. Gue nongkrong kemana? Ke studio. Dulu waktu Triple M. Dan di situ akhirnya ketemu temen. Ngisi-ngisi gitu. Ya istilahnya ketemu teman kan nongkrong gitu. Akhirnya, wah ya udah besok gua isinya pas gua ada Jadi rezeki. Itu satu teman. Dan ada lagi ketemu teman Jadi lagi. buka lagi gitu ya. Kebuka lagi. Jadi ketemu teman emang butuh kita kalau mau di rumah aja siapa yang ngasih duit. Bener. Tapi kalau ketemu teman itu bukan dulu teman ngasih duit, tidak ngasih. Ada ini kayak tiba-tiba ada rezeki lain. Iya, ngasih link, ngasih info, Project, ngasih apa itu ada sesuatu yang lain. Bukan cuma finansial tok, enggak. Sekarang udah geser nih, mungkin ada lah anak-anak nongkrong, anak kafe juga. Cuman terakhir yang gue alamin ya Sambro, Pancong. Dulu zaman pancoran. Bensin pancoran tuh kalau beres main guys, datang dari band mana sampai band mana ada tuh di situ semua. Itu semua. Akhirnya ketemu lagi. Gue udah nyapa Ipal tuh ke situ. Makanya ketemu teman lagi, terus dapat Bisa job, mana gitu kan? job, saling sharing ya, dapat job atau ini, terus ada aku pengen project yang lain atau di luar itu aku pengen ada karya gitu ya, itu kadang nongkrongnya mah standar guys, kopi Indomie kan gitu iya nggak perlu ini sih, nggak jajan mahal gitu. tapi ya emang gitu ketemu temen itu sangat apa ya tadi rezeki kalau gue bilang sih. Silaturahmi bawa rezeki. Makanya niat gue bikin channel ini juga ya gue kan gue masih di kapan sih kalau gue bantuin kan. Iya. Ketika gue punya program gini Mas, mampirlah ngobrol-ngobrol sama gue, akhirnya ayo. Akhirnya kebongkar tuh, aja dia basisnya Ucok. Tapi ya itu deh ya, makanya teman-teman kita itu ya kita kan gini kayak jalanin hidup itu ya ikutin dinamiknya aja. Iya benar. Jangan kita itu kadang ya mungkin teman-teman kafe sudah pernah ngalamin nih, main 10 kali, main 2 kali, main 3 kali. Dinamik ya, kita harus ikut. Yang harus jaga sikapnya. Jadi kalau udah main banyak jangan terlalu sombong juga. Ada satu kejadian tuh, gua dulu ditegur sama dia. Main dikit pun alhamdulillah bersyukur, nggak usah juga dengan ini. Terus bagi-bagi info itu penting. Ini basis lu. Bilangin gak usah sombong. Siapa mana sambung. Iya, maksud gue gini, ya itu, jadi jangan terlalu, jadi orang jangan nggak usah terlalu sombong, nggak terlalu belagu.
dinamik itu ada, tetap ada. Lu ntar kadang di atas, lu kadang di bawah. Ya itu udah pasti. Ya whatever lah kondisi dia, gua mah dari dulu. Gua udah jalanin itu, udah jalanin main full, iya, main sekali, iya, nggak main sama sekali, iya. Tapi kan gitunya, ya hidupnya. Iya, ya nyikapin itu kita alhamdulillah aja. Jangan ya bersyukur dan jangan ngeluh yang artinya kalau lu ngeluh terus. Gue punya kejadian satu nih, terakhir banget dia bantuin gue di Cafe Batavia tuh mas. Jadi basis gue kecelakaannya kalau nggak salah ya. Iya. Kecelakaan. Siapa yang bantuin gue pasti milih yang seru dulu orangnya. Maksudnya lagu mah gampang lah nomor 2, tapi gue connect dulu nih sama yang bantuin. Karena Mas Didi nongkrongnya seru, ngobrolnya asik. Mas Didi bisa nih. Mas mau naik apa? Kereta. Hah? Tiba-tiba datang agak mepet. Jadi gue motor gue dipakai pacaran sama anak gue. Mobil gue dipakai. Hah? Dan lu ini real, Bray, maksudnya ya demi lu pengen ngamen, lu masih belain seperti itu. Iya. Kan bisa aja lu nolak gua kan, sorry gua nggak ada motor. Iya dong, bisa dong. Jadi ya tadi untuk menghargai temen itu tidak juga harus ngelihat seberapa harus kita mau kecil mau gede itu nggak penting. Jadi yang penting ya tadi ketemu bersilaturahmi terus gue bisa ngasih bantuan ke temen, terus itu satu kebanggaan buat main. Terus mukanya tuh yang tetap seru aja walaupun dia mungkin capek ya naik kereta, ya kan Jakarta Kota atau jalan kaki. Gue suka bandinginnya gini mas, anak sekarang tuh ya gue bukan ngotak-ngotakan juga enggak, cuman ada beberapa orang yang bantuin dong main di mana bang, main di sini. Aduh bang jauh, boleh nggak minta tambahin? Nah itu tuh mas. Ini kan di pribadi lu jauh banget ya gitu. Iya. Lu kagak gitu soal. Iya itu kadang-kadang ada dewasaan kali ya. Ya mungkin ya sebenarnya nggak salah juga boy. Mereka nggak salah juga, artinya mereka juga perlu udah ngitung ya. Udah ngitung. Kalau kesana ini gimana gitu. Tapi ya balik lagi dia mau apa enggak? Gue sempat ngobrol juga sama Aib Pak. Begini. Ya wajar, zamannya udah gini. Iya. Nggak bisa disalahin. Kalau mentalnya sama kayak Mas Didi mungkin hajar jaya. Iya. Jadi ya kan kayak gitu kan anak-anaknya kayak gitu mencikapinya dengan ya sebetulnya sih nggak perlu ditegur juga ini. Tapi sih. Artinya lebih coba mengerti aja. Iya. Jadi anak-anak itu ya kita juga paham juga sebetulnya. Kadang waktu pandemi itu harga sampai turun banget itu kan, sampai kasihan teman-teman itu juga kan. Budget standar budget kafe itu udah berantakan. Iya, sampai ada teman-teman itu main nggak apa-apa ngandelin caweran, kayak gitu kan. Cawerannya virtual gitu harus mas. Cawerannya virtual. Tapi ya itu tadi ya nggak nyalain mereka nyalain mereka, cuman ya apa sih yang paling utama ya pertama pertemanan dan itu tadi menyikapi muka capeknya nggak kelihatan, happy aja ya dong, ketawa ketiwi, sorry ya boleh mepet ya udah gitu doang ya entertain tetep loh. Jadi itu muka capek gitu, anjing gue jalan jauh nih dari stasiun kagak ada ya mas. Mas panjang umur Mas Didi. Amin semuanya, panjang umur, sehat selalu. Ada yang mau disampaikan mas dari Yayasan Mulia mungkin kedepannya mau gimana? Ya buat sebenarnya program atau apa gitu? Program sih tetap ada, tapi kadang setiap program tidak berjalan mulus. Terus yang buat teman-teman yayasan tetap semangat. Kita ada ya sebenarnya misi sosial itu emang susah boy, susah. Artinya ya bukan ini sosial ini apa ya, tidak bisa dipaksain. Itu harus kesadarannya iya dari ini. Jadi gue sendiri kadang kalau ini ke sana itu, wah mestinya ini ada temen yang kayak gini, ini yayasan yang bantu ini. Tapi selama ini yayasan belum ada.
Ya, Tapi gini, pergerakan mereka itu ketika ada sesuatu, ya kan? Ketika lu ada berita apa gitu, nah mereka tuh cepat nih. Tiba-tiba pop bikin charity, bikin donasi itu. Emang mungkin fokusnya jalan di situ aja dulu sementara. Iya. Dan seharusnya sih ya ada program juga harus ada. Jadi tadi harus ada dari dari teman-teman juga yang artinya yang ya mungkin ya dari teman-teman nih karena kan ini ya kan dari temen untuk teman bener kan. Jadi ada gue kadang kalau ada temen kena musibah nggak bisa bantu itu sedih karena ini seharusnya yayasan bisa gitu, tapi ya. Ini yayasan tidak ada tidak ada saldo atau uang kas atau ininya nggak ada, dananya nggak ada. Jadi akhirnya kadang gua ini tuh dari pribadi gua, tapi tetap nama yayasan. Tapi gue salut sih sama Mas Didi, kemarin juga Naro sempat datang Mas, yang bergerak di SPMI, Mas Didi di apa Yayasan Mulia. Singkatannya apa sih Mas Yayasan Mulia? Mulia itu musisi peduli dan berkarya. Yayasan, nanti lah gue tulis di deskripsi, mungkin mau lihat-lihat kegiatannya apa aja yang udah pernah sih di kegiatan, jadi banyak sempat juga ada bagian bansos waktu itu dari Bank BJB. Wah itu sampai juga itu lumayan membantu juga. Kita tidak benar-benar daerah tuh yang butuh kabarin kan. Iya. Terus ya waktu itu tidak juga cuman musisi kafe aja kok. Kita musisi dangdut juga, musisi Batak juga, kita ini kasih apa namanya, berbagi berbagi buat waktu itu sembako ya. Oke guys, kalau lu nyimak dari awal tadi obrolan gua ini panjang lebar dan seru sih, maksudnya gua baru tahu Mas Didi ternyata dari Malang ya. Dari Malang tuh udah masih muda udah jadi playernya Ucok Aka, terus ke Jakarta ngeband ngerok, akhirnya dia nyambi jadi di kafe band rocknya jalan. Rocks ya. Rock bergema betul. Iya, Rocks bergema. Album itu ya. Tapi kan waktu itu kan jadi album udah jadi, gua masuk. Karena yang main bass sekolah ke Jerman dia. Iya, sekolah ke Jerman. Akhirnya album udah jadi, gua masuk. Jadi turnya lu tuh? Iya, sama klipnya semua itu gua yang main. Gokil sih. Dari situ dia bikin Amnesia di kafe, dari Amnesia sempat bikin juga ya panjang sampai yang Kiros juga. Sekarang tadi gua lihat si Sule Specter yang ngejuk kayak terus ini hatur nuhun, thank you udah mau sama-sama. Semoga sehat terus. Amin. Buat teman-teman yang nyimak dari depan, mungkin ada kenalan siapa ya zaman dulu lu sering nonton band apa, mungkin Tequila ya, undang dong Aipal gitu. Atau mungkin Valencia. Siapa? Ada Oji ya. Oji kemarin gue udah masakan. Kang, mampir. Iya, gue udah datang. Ya, zaman-zaman kafe zaman dulu lah. Biar wawasan lu juga, dulu seperti ini. Mungkin ada gambaran tadi dari Mas Didi. Iya, jadi juga ada sedikit apa ya, motivasi atau juga ada satu tip atau mengingatkan. Positifnya boleh diambil. Iya, jangan hal yang negatif ya. Negatif nggak bisa main itu jangan diambil. Kalau sekarang mau dipecat loh. Halo guys, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Mas dulu mas. Kasian. Siapa? Tadi suara nelfon. Boleh. Gue juga ada telepon sih. Gokil sih, keren mas. Gue baru tahu sih. Gila, Ucok Aka. Udah 1.000 mas waktu itu mas? 10.000.